Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Ahmad Kozinudin, pengacara kondang yang sekarang tenggelam, yang sekarang redup karena Refli Harun, pengacara kondang yang tidak pernah menang di pengadilan, cuma bisa marah-marah, ngamuk-ngamuk. Sekarang dia tantrum lagi ke Presiden Prabowo Subianto karena mungkin tersinggung dengan potongan pidato Pak Prabowo yang menyatakan bahwa kalau mau kabur, kabur aja ke Yaman. Waduh, Udin. Ini Udin termasuk orang yang mau kabur ke Yaman atau orang pendukung kaum Yaman. Kira-kira yang mana, teman-teman? Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Michael Sinaga, Janes Siahan, siapa lagi? Subhan Palal. Kemarin mereka ditolak mentah-mentah oleh DPR untuk ketemu. Padahal mereka sudah di gedung DPR loh. Waduh, kasihan banget ya. Berharap bisa menyampaikan aspirasinya. Tapi nggak ada yang mau menerima mereka, teman-teman. Waduh, nanti kita simak videonya seperti apa ya. Karena terakhir kita akan menyaksikan bagaimana Hasan Nasbi kembali menyenggol Saiful Mujani yang selama ini sangat getol, sangat gigih untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Tidak layak seorang presiden dalam forum terbuka untuk publik bicara seperti ini. Presiden tidak layak bicara seperti ini kepada rakyat. Prabowo tidak layak dalam tanda petik mengusir rakyatnya untuk kabur, entah ke Yaman atau ke belahan bumi lainnya. Prabowo tidak boleh anti kritik. Prabowo tidak boleh merasa terancam dengan kritikan yang sifatnya satir tentang Indonesia gelap. Prabowo harus legowo bahwa hari ini dia harus menginsafi dirinya presiden, maka seorang presiden harus membuka mata dan telinganya lebar-lebar. Jangan dipaksa hanya orang pintar yang untuk membaca situasi hari ini, tetapi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus membuka mata dan telinganya atas kritikan publik. Tidak layak bagi seorang presiden menyuruh rakyatnya untuk kabur. Waduh, bentar. Saya mau protes sama Bang Udin nih. Saya mau protes. Pak Prabowo, presiden kita, tidak mengusir warganya. Tidak menyuruh warganya kabur. Tidak. Beliau memberikan lampu hijau. Kan yang kemarin mau kabur ya gerombolan-gerombolan kalian. Kan yang kemarin mau kabur kawan-kawan kalian. Sampai bikin campaign tuh kan. Kabur aja dulu. Waduh, giliran presiden kasih lampu hijau, dibilang presiden ngusir. Aduh, otak. Kami hari ini juga sudah mengajukan surat ke Komisi 3. Ya, DPR. Surat Komisi 3 itu langsung ditandatangani oleh dua prinsipal, Mas Rozurio dan Dr. Tifa. Buat apa tuh? Kami meminta dalam kesempatan ini perhatian kepada Komisi 3 DPR sebagai lembaga representasi rakyat. Jadi kami meminta agar Komisi 3 menerima Apa tuh? untuk rapat dengar pendapat umum. Ngemis Sebenarnya, lagi. ini sudah kami ajukan tanggal 15 Januari. Sampai sekarang Februari, Maret, April, sudah 3 bulan lebih tidak ada tanggapan dari DPR. Padahal Kasian selain surat kami juga kali. melakukan approach pribadi kepada Ketua Komisi 3. Kasian Tetapi kali. sampai sekarang belum ada tanggapan. Kita tidak tahu apakah bagi Komisi 3 kasus ini tidak penting. Emang gak penting kalian? Enggak, itu alasannya pengadilan tadi ngomong belum terima, belum baca. Puan udah baca, Dasko udah baca. Boleh Anda bersenang-senang naik Alphard, naik apa, tapi ngegaji klien kami. Jangan sombong klien. Pakai pengawalan kayak udah jagoan aja, padahal kerja pun nggak ada, satu pun membela rakyat nggak ada. Ayo, semua oligarki sekarang masih berkuasa. Apa yang tadi tuh? Satu tuh Morowali sampai sekarang masih bekerja lapangan udara gelap. Ayo. Lelele, Pak Tua. Kabinet kemarin saya kira reshuffle kabinet, saya kira ada apaan, tak tahu penambahan dulu, ketawa saya reshuffle kayak gitu. Makin pusing kau kan? Oke. Kasian kali orang-orang ini loh. Ditolak ketemu DPR malah teriak-teriak sembarangan di situ ya kan. Aduh, kalau ditolak aja, nggak usah memframing. Emang kalian tuh nggak penting. Gimana Pak Bitor? Aduh, si Betor lagi. Aduh. Terima kasih. Saya minggu kemarin sudah datang menemani Pak Subhan. Jadi kita mencoba, kalau memang mereka hari ini tidak datang,
Maka ini menambah keyakinan kita. Apa tuh keyakinan apa tuh? Memang mafia hukum ini luar biasa. Bagaimana mungkin 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu waktu diberi map satu-satu tentang calonnya Gibran, masa mereka nggak buka? Tidak tamat sekolah, kurang umur, kok mesti mereka loloskan? Terus ini kan berjalan kemari. Nah, Pak Subhan ini melakukan terobosan yang luar biasa. Jadi untuk menyelamatkan ini negara hukum, ya kita melalui jalur hukum. Tapi ketika nanti hari ini juga mereka tidak datang dengan peringatan, maka sudah waktunya rakyat tuh ya paling tidak mengepung gedung Mahkamah Konstitusi itu. Hanya melalui gedung itu Gibran bisa dibatalkan. Kalau kita mengikuti dengan cara yang normal, impeachment yang kata Saiful Mujani tidak mungkin. Karena panjang dan berbelit-belit dan itu akan bertahun-tahun. Dan si Gibrannya tetap menjadi wakil presiden. Nah, Kalian makin kelimpungan. Kalian makin pusing. Itu adalah melalui kita kepung Mahkamah Konstitusi, kita desak Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan. Putusannya itu adalah menarik, membatal atau gimana. Dan nanti kita sepakatin setelah itu. Masa bangsa sebesar ini penerima orang kurang umur, kurang umur ya kan. Kurang terus bangsa umur. ini mau dipimpin mereka terus-menerus, kan kitanya yang salah. Bahwa mereka kemarin menang dengan cara mereka, yaitu cara curangnya. Kan cara dengan bansos itu kan dengan cara mereka. Nah, itu sisi yang berbeda. Nah, sekarang itu yang mau kita gugat. Walaupun kita Aduh, ini si Betor nih kemarin kalau nggak salah dia menjabat di salah satu badan Indonesia. Tapi setelah dipecat, omongannya begitu jadinya. Karena mungkin udah kehabisan duit, ya kan? Karena mungkin udah susah bayar listrik. Sampai beberapa bulan lalu dia kan minta uang listrik tuh ke wartawan. Sampai minta juga uang listrik ke Refli Harun. Waduh, kasihan sekali orang ini loh. Impeachment itu jalur yang dibuka oleh demokrasi. Tapi mengajak orang, impeachment nggak akan jalan. Kita nggak bisa berharap sama partai-partai. Yang kita bisa adalah, bisa nggak kita mengkonsolidasikan kekuatan, ngajak orang lain untuk menjatuhkan. Lu pejuang demokrasi lewat jalur mana? Kalau ngambil SIM di mana dulu nih? Tapi sekarang dalilnya dia SIM-nya di Posyandu atau di Poshansip tuh ngambilnya nih. Tapi dalilnya dia sekarang, dia berdalil bahwa presiden dan wakil presidennya memang oke, dipilih secara demokrasi, tapi caranya melanggar konstitusi. Cara melanggar. Dia ada begitu. Jadi- Kalau nggak salah sama ini, Ya. mantan wapres. Kalau Mantan cawapres pilihannya Kak Anggi. Siapa tuh? ya orang-orang kalau Solid. jadi orang kalau misalnya kalah dalam Ganjar, pileg itu dia akan nuduh lawannya Mahfud. money politik. Pokoknya dia dicurangi lah, makanya dia kalah. Jadi kalau dia kalah dalam pilpres juga biasanya ngomong dicurangi lah. Kalau nggak dicurangi, kalau nggak orangnya melanggar hukum dan segala macam. Dan Ya, kalau sebenarnya kalah mah kalah aja. kalah aja. Kalah mah kalah aja sudah. Berarti semuanya tetap tentang hasil pilpres sebenarnya Bang ya? Belum move on. Iya, dia mungkin meledek kita bilang, ini kan orang selalu menyudutkan kalau kita bicara gini karena gini. Ini kan orang-orang yang sudah kecewa sejak penghitungan quick count. Ya. Bahkan quick count dia sendiri kan dia tahu juga hasilnya. Kan dia juga bikin quick count gitu. Tahu deh, oh iya udah kalah gitu. Sudah kecewa sejak penghitungan Udah quick count kalah, versi ya dia aja kan? dia udah kecewa gitu. Waduh. Menurut saya kecewa itu manusiawi, nggak setuju itu manusiawi. Tapi sebagai pejuang demokrasi, menggunakan jalur di luar jalur yang disediakan oleh demokrasi itu pejuang demokrasi. Pak Jokowi kalau lagi ngajukan gugatan ke pengadilan, kok Pak Jokowi nggak datang gitu kan? Ya, Pak Jokowi nggak pernah ada. Barangkali itu yang menjadi persoalan. Saya gugat juga nggak datang misalnya. Orang lain maksud saya, bukan saya. Orang lain menggugat. Itu ada narasi semacam Ya, itu. ada gitu orang lain menggugat, Pak Jokowi nggak datang. Ya karena memang di dalam hukum acara perdata ya, Perdata, itu ya. berbeda dengan hukum acara pidana. Oke. Kalau hukum acara perdata ya itu sifatnya seorang lawyer tuh aktif. Ya, aktif mewakili daripada kepada kepentingan klien. Oke. Tapi berbeda dengan kasus pidana. Walaupun aktif, tapi punya kewajiban
si pelapor itu juga harus hadir dan menerangkan persoalan-persoalan apa yang dilaporkan, persoalannya apa, terus keadaan-keadaan hukumnya juga bagaimana, itu harus dijelaskan di depan persidangan gitu. Nah, kalau Pak Jokowi datang, berarti kan sekarang orang akan mempertanyakan, benar gak dia akan menunjukkan ijazah? Kalau menurut saya 1000%, 1.000.000%, bahkan 1.000.000.000% akan datang. Karena ini momen yang paling Akan ditunggu. datang dan menunjukkan ijazah. Gitu, Karena ini momen yang paling ditunggu oleh Pak Jokowi. Walaupun sebetulnya waktu gelar perkara itu Sudah ditunjukkan. sudah ditunjukkan. Betul. Bahkan ya begitu ditunjukkan waktu digelar perkara di Polda Metro, kan ada yang insaf. Ada yang sadar diri kan, wah betul, ini saya ada yang salah insaf. ini berarti ya nuduh-nuduh Pak Jokowi itu ya, karena dia insaf, dia sadar, dia minta maaf ya, kan itu tindakan yang benar kan gitu kan ya. Betul. Nah kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan, saya katakan sekali lagi 1.000.000%, 1.000.000.000% itu akan ditunjukkan oleh Pak Jokowi karena saya udah bilang itu adalah momen buat Tujuan Pak utama Jokowi Pak untuk Jokowi. menunjukkan ijazah yang memang dimilikinya itu gitu. Kan ada orang bilang Pak Presiden tone deaf, Pak Presiden tidak mendengarkan, Pak Presiden tidak merasakan apa yang dibawa. Pak Presiden ABS. Mendapat beritanya ABS. Gua, Pak, akhirnya gue bertanya ke diri gue, gila, gua yang rumahnya di sini itu 70 meter dari rumah gua, cuma 70 meter Pak, jalan kaki nyampe tuh SD. Gua aja nggak tahu kalau misalnya itu dapat program atau belum. Akhirnya gue cek, ternyata 90% anak-anak di situ tidak makan pagi. Dan orang tuanya hari ini sangat bersyukur. Banyak yang terima kasih, ada yang DM, ada yang kalau gue keluar lagi jalan gitu ucapin terima kasih Bapak. Nah, yang mau gue bilang adalah gue tuh menghardik diri gue sendiri bahwa gue ini yang deaf, gue ini yang buta, gue ini melek. Gue tidak pernah berpikir bahwa radius 1 kilometer atau kurang dari 1 kilometer rumah gue masih ada nggak anak-anak Indonesia yang nggak makan? Betul. Ada nggak anak Indonesia yang nggak sekolah? Pertanyaan gue balikin. Sudahkah teman-teman yang bilang program ini jelek, harus diberhentikan, destruktif, pernah nggak berpikir? Ada yang bilang MBG makan berkedok korupsi apa? Ya, Tahu kan? pernah nggak berpikir bahwa di lingkungan kita yang jarak terdekat pun, kita pernah nggak berpikir bahwa ada anak-anak Indonesia masih banyak belum makan. Anak Indonesia belum makan yang bergizi. Anak Indonesia yang belum merasakan bangku sekolah. Sekolah rakyat itu kan dibuat untuk anak-anak yang tidak pernah merasakan bangku sekolah. Untuk anak-anak yang dulunya pernah putus sekolah. Makanya di situ Pak Prabowo bilang, ini adalah sarana kita untuk memutus garis kemiskinan. Wah gila sih, kalian udah baca hasil riset dampak MBG ini belum? Ya, ini yang saya maksud. Wah, ini keren sih sidak-sidak ini nih ya. Banyak sekali dapur yang ditutup teman-teman. Ini kayak gini, ini apaan? Yang itu Ini penting nih sidak-sidak begini nih. pisang-pisang itu dibuangin. Kalau dari sini ke sana, di dalam nggak ada apa-apa. Di sana hanya paralon. Dapurnya ada di dalam pondok pesantren dan melayani seluruh peserta didik pondok pesantren. Yang sudah mengakses validasi data PM, acungkan tangannya. Nah, lagi sering banget nih lewat di timeline gua sidak yang dilakukan oleh Pak Sony Sanjaya dan juga Bu Nani. Ini luar biasa banget menurut gua. Ya seperti kita tahu, beberapa waktu terakhir program makan bergizi gratis terus dihajar sana sini. Ada yang bilang gagal, ada yang bilang cuma pencitraan, bahkan ada yang merasa program ini nggak ada manfaatnya sama sekali. Sampai dituduh maling berkedok gizi. Tapi sekarang mulai muncul laporan riset lapangan yang mencoba melihat dampak awal MBG secara langsung dari orang tua siswa sebagai penerima manfaat. Tapi pertanyaannya, hasil risetnya seperti apa sih? Mari kita bahas. Jadi ada laporan dari Riset atau Research Institute of Socio-Economic Development yang melakukan studi di beberapa daerah seperti Cilacap, Semarang, dan juga Surakarta dengan melibatkan sekitar 1.800 orang tua siswa penerima MBG. Dan menariknya, riset ini nggak langsung bikin klaim bombastis seolah MBG sudah sempurna. Mereka justru bilang ini masih tahap awal implementasi dan sifatnya pembelajaran kebijakan. Nah, dari hasil awal itu ada beberapa temuan yang menarik nih. Pertama, sebagian keluarga merasa
pengeluaran harian mereka jadi lebih ringan. Orang tua jadi lebih jarang nyiapin bekal dan uang jajan anak juga mulai disesuaikan. Bahkan Wih, ada keren keluarga ya. yang bilang uang yang tadinya buat makan anak di sekolah akhirnya bisa dialihkan buat perlengkapan sekolah atau kebutuhan lainnya. Kedua, lebih dari 80% keluarga berpenghasilan rendah dalam studi ini mendukung program MBG tetap dilanjutkan. Dan alasannya bukan cuma soal hemat uang, tapi karena mereka merasa lebih tenang karena anaknya dipastikan makan di sekolah. Ketiga, sekitar 8 dari 10 orang tua mengaku anak mereka jadi lebih rutin makan bergizi di sekolah dan lebih jarang melewatkan waktu makan. Tapi yang paling penting, laporan ini juga jujur soal keterbatasannya. Mereka bilang ini bukan bukti final bahwa semua dampak itu murni karena MBG. Karena riset ini masih berupa studi awal berbasis survei dan juga wawancara. Artinya apa? Artinya diskusi soal MBG harusnya mulai naik level. Bukan cuma teriak gagal atau sukses, tapi kita bicara berbasis data, evaluasi implementasi, dan memperbaiki SPPG yang bermasalah. Dan yang paling penting, memastikan manfaatnya benar-benar sampai ke anak-anak yang membutuhkan. Dari data ini aja, kelihatan kalau MBG memang ada yang butuh, khususnya keluarga yang kurang mampu. Programnya kepake dan ada dampaknya. Dan seperti yang kita tahu, kabarnya sekarang MBG mulai fokus ke keluarga yang kurang mampu sebagai prioritas penerima. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan perang narasi politiknya, tapi apakah anak-anak Indonesia benar-benar mendapatkan akses makan bergizi yang lebih baik atau enggak. Tapi gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Waduh, MBG, makan bergizi gratis. Salah satu program prioritas dari pemerintah. Yang kalau kita lihat sekarang banyak sekali mendapat kritikan, cibiran, bahkan banyak sekali istilah-istilah buruk. Bahkan mungkin istilah ini sangat-sangat buruk disematkan ke program MBG. Seperti makan beracun gratis, makan berkedok gizi, maling berkedok gizi. Ini kan istilah-istilah yang sepertinya tidak pantas teman-teman. Terlalu berlebihan gitu. Dan mengenai program MBG, ya ini terlepas kalian sepakat atau tidak. Tapi saya ingin bercerita menurut pengalaman saya pribadi gitu ya kan. Anak saya di sekolah swasta itu mendapatkan program MBG sudah 3-4 minggu gitu. Dan awal pertama kali dia dapat MBG, yang keluar dari mulut dia itu ketakutan teman-teman. Nanti keracunan pak, aku nggak mau MBG lah. Nah tapi saya bujuk-bujuk, akhirnya dia mau makan MBG-nya. Nah tapi sebelum dia mendapatkan MBG, setiap hari saya itu menyiapkan makan atau bekal makan siang untuk anak. Tentunya butuh duit dan butuh tenaga. Karena ya kita beli bahan bakunya, kita perlu masak dan lain sebagainya. Tapi setelah anak saya makan MBG, ternyata dia suka loh. Dia suka. Bahkan dia request ke tukang lagi ke apa sih yang pengantar MBG itu? Apa namanya teman-teman ya? Dia request makanan sesuai yang dia suka loh. Pesan steak lah katanya, pesan sandwich lah katanya, pesan banyak lah yang dipesan sama dia. Dan sampai sekarang sudah 4 minggu dia selalu menghabiskan MBG-nya. Dan saya sangat bersyukur sebagai orang tua karena dengan MBG ini pengeluaran saya untuk anak itu berkurang untuk menyiapkan makan siang untuknya. Karena sudah di cover sama MBG. Ini kan tentu membantu perekonomian keluarga, utamanya bagi saya yang menengah. Ya kita tidak menutup mata sih, memang masih banyak kejadian-kejadian di luar sana seperti ada yang keracunan dan lain sebagainya. Cuma kan itu yang salah SPPG-nya, yang salah pengelola dapurnya, bukan programnya. Nah sekarang banyak orang yang salah kaprah ketika ada kejadian luar biasa yang disalahkan programnya. Padahal yang salah itu adalah pengelola. Bayangkan dari puluhan ribu dapur. Ya mungkin saya tidak menyepelekan kasus ini ya. Cuman kalau kita lihat perbandingannya dari puluhan ribu dapur, ada berapa dapur yang mungkin ya keracunan gitu. Kita bisa hitung jari lah. Kenapa mereka tidak belajar dari puluhan ribu dapur yang sukses? Kan ini penting untuk kita highlight. Dan kita harus mendukung program-program prioritas pemerintah. Karena Mas Wapres Gibran sampai detik ini juga aktif turun ke bawah untuk mengawal program prioritas dari Presiden Prabowo, termasuk makan bergizi gratis. Dan ini penting teman-teman. Ini sudah testimoni nyata nih dari saya selaku orang tua. Dan ya sampai detik ini di sekolah anak saya itu nggak ada kejadian apapun. Bahkan mereka suka terus makanannya, nggak ada yang tidak suka. Saya sesekali tanya ke temennya, suka nggak MBG? Katanya suka om, MBG-nya enak. Ada lagi anak yang keluar dari kelas, om ini ya pesan pesan burger, om pesan spaghetti. Waduh emang anak-anak agak-agak ini ya, agak-agak
excited ketika ada MBG, dan ketika MBG itu datang mereka ceria teman-teman, mereka teriak-teriak dan lain sebagainya. Ya ini bukti bahwa memang program ini sangat diminati dan diterima oleh anak sekolah. Ya, adapun kejadian di luar sana, yaitu harus menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional. Dan langkah nyata yang diambil oleh Badan Gizi adalah melakukan sidak dan inspeksi ke setiap dapur. Ini tentu untuk mengontrol agar SPPG itu tidak ada yang nakal, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.